Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman mengetahui ya. Ini kebetulan ini saya sudah mencoba dan mempraktekkannya ya. Sebetulnya sudah cukup lama tahu, tapi kali ini baru saya praktekkan ulang dari awal ya. Ini baru 3 kali ini untuk berapa ini, ada 3 pohon ini, 3 pohon tapi tidak secara keseluruhan, hanya yang 1 pohon ini ya. Ini saya terapkan keseluruhan, jadi mulai daun, pucuk daun ini ya, pucuk-pucuknya begini, kemudian batang-batangnya sampai dengan di batang bagian bawah. Yang lain, yang satu lagi, yang ini jenis heliodor, ini juga baru terakhir saya berlakukan sekitar 10 hari belakangan ini. Kemudian ada lagi satu lagi nanti, ini untuk serve ini yang lucu ini, yang saya terapkan hanya di bagian ini, mulai dari ketinggian ini sampai ujung, sementara bagian bawahnya enggak. Nah, ini mari kita lihat dengan seksama. Ini daunnya, waduh, lebar banget ini. Ini daunnya meski masih muda tapi warna hijaunya bagus banget. Ini juga masih muda banget ya. Ini kita lihat batangnya ini. Nah, ini makanya saya agak semangat ini lihat, kalau lihat batangnya ini. Seger banget dan gede nih. Ini sulurnya juga sehat begini. Ini harusnya dipotong, tapi belum saya potong karena mau saya dokumentasikan ini. Nah, ini seger banget ya. Padahal awalnya ini kategori stuck. Kemudian satu lagi nih, nah ini heliodor ini. Heliodor ini coba lihat batangnya, mantap sekali. Kita lihat dari sisi baliknya ya, supaya enak. Ini nanti ada hal yang lucu sedikit ini. Ini batangnya mantap banget. Ini sulurnya juga gede-gede, sehat-sehat ini. Nah, ini padahal ini adalah tunas lateral ya. Jadi bukan cabang asli dari tunas yang asli untuk percabangan sebetulnya. Tapi ini dari tunas air atau tunas lateral ini. Mari kita lihat ya. Ini, nah ini ya. Kemudian sampai ini, nah ini. Sebentar saya nah ini kita bantu dengan cahaya. Nah ini butnya kelihatan ya. Nah itu butnya kelihatan, batnya kelihatan ya. Ini artinya ini bukan dari tunas asli, atau bisa dibilang tunas lateral atau tunas air ya. Ini gede banget kayak gini. Ini hampir sama dengan ukuran batang induknya. Ini daunnya juga besar-besar, ini lebar-lebar. Kemudian satu lagi yang ini, nah ini istimewa, ini CRV-nya ini. Waduh, kita tarik dulu saja, mudah-mudahan enggak putus. Nah, ini mantap. Ini kita lihat batangnya panjang banget ruasnya ini. Kita lihat ya. Panjang banget ini. Nah, ini mulai pendek ya, karena pada waktu itu saya aplikasi pertama sampai ketiga itu mulai dari sini. Nah, ini ruasnya pendek kan. Ya, tapi daunnya sudah cukup besar. Karena apa? Karena di sini
itu sudah mulai diterapkan tonik yang akan saya sampaikan hari ini. Ini kita lihat ya CRV-nya. Ini batangnya sekarang ini, batangnya yang bawah ini hampir sama dengan yang di ujung tadi. Harusnya besar yang di bawah ini. Ini daunnya agak kecil ya, padahal sudah tua ini. Ini daunnya kecil-kecil. Ini karena belum saya aplikasikan yang ini. Ini juga nanti kita aplikasikan semua. Itu bukti bahwa tonik yang akan saya sampaikan ini sangat bagus ya. Ini paling gede daun yang di bawah sebegini cuma. Ini kita bisa bandingkan ya dengan yang ini. Ini padahal masih muda, gede banget ini. Coba kita ambil satu. Nah ini. Nah kelihatan ya bedanya. Ini yang tua ini yang paling besar. Ini yang muda ini masih sebegini besarnya. Apalagi kalau dibandingkan dengan yang ini, waduh jauh banget ini. Oke, sekarang kita mulai membuatnya. Nah, ini dia bahan beserta alat yang kita butuhkan. Pertama, air kelapa. Untuk air kelapa ini spesifikasinya kalau ada yang masih bagus, kalaupun adanya yang rusak ya, air kelapanya rusak, akan tetapi masih ada di dalam buah kelapa, tidak masalah. Jadi kalau kita membuka kelapa terus kondisinya kok bau gitu, tidak apa-apa, tetap kita pakai saja, tidak masalah. Seandainya ini air kelapanya air kelapa yang masih muda boleh, air kelapa yang sudah tua juga boleh. Tapi kalau terkontaminasi hal lain, saya nggak ikut bertanggung jawab, jadi jangan digunakan. Selama masih rusaknya karena ada di dalam buah kelapa ya, misalnya kan kadang kita buka terus bau, nggak apa-apa, tetap kita gunakan saja ya. Ini air kelapa. Kita tahu air kelapa sangat bermanfaat, bahkan untuk manusia itu bisa dipergunakan sebagai infus ketika kelapa tersebut masih cukup muda ya. Ini sangat bagus sekali ya kandungannya. Selanjutnya ini adalah ini madu ya. Maaf ini karena saya nggak punya madu asli ya. Kalau ada sih madu asli ya yang kita gunakan. Ini tadi maaf. Ini tadi air kelapanya adalah 2 liter yang kita butuhkan. Kemudian madunya kita butuhkan 20 ml ya. Ini kan satu saset ini 10 ml ya. Kemudian ini kita butuhkan 2 saset. Kemudian ini alatnya, ini kita butuh gelas. Oke, sekarang kita lakukan pencampuran antara madu dan air kelapa. Jadi Anda mungkin bisa mengingat kembali apa saja kandungan dari air kelapa dan madu. Oke, sekarang kita campurkan antara madu dan air kelapa. Oke, dengan kita mencampur ini, kita bahas lagi untuk air kelapa ya. Air kelapa itu memiliki kandungan zat PT berupa giberelin ya, tapi tidak spesifik ya. Giberelinnya kita tidak tahu spesifikasinya seperti apa, tapi yang pasti giberelin, bukan GA3 ya,
tapi gibrelin. Kemudian ada kandungan juga sitokinin dan juga auksin. Nanti Anda bisa bisa browsing ya, bisa browsing, Anda cari tahu untuk lebih detailnya ya. Dari berbagai literatur itu bisa kita tahu bahwa si air kelapa ini mengandung gibrelin, sitokinin dan auksin. Kemudian madu. Nah, ini kan madu dan air kelapa ini juga kan merupakan antioksidan yang sangat bagus. Jadi sebetulnya kita memberikan air kelapa dan madu ini ya, di samping memberikan nutrisi yang walaupun tidak sangat lengkap ya, tidak sangat lengkap, tapi akan memberikan motivasi tanaman tersebut agar menjadi lebih aktif ya, lebih aktif, memberikan hormon atau ZPT, zat perangsang zat perangsang tumbuh berupa sitokinin, gibrelin serta auksin. Kemudian dia juga mendapatkan antioksidan, artinya apa? Dia memperbaiki sistem regenerasi dari tanaman tersebut. Kemudian memberikan ZPT. Nah, itu kan artinya dia akan segera bus bertumbuh nanti. Itulah rahasianya kenapa madu sama air kelapa yang saya pergunakan. Nah, ini setelah kita kocok seperti ini, kita diamkan dulu supaya benar-benar larut ya. Kita diamkan dulu kurang lebih 30 menit. Nah, ini 30 menit sudah berlalu ya. Ini kita sudah mencampurnya antara madu dengan air kelapa. Saatnya kita gunakan untuk spray ya. Ini khusus untuk spray ya. Ini kita ambil 200 ml ya, 200 ml. Ini 200 ml ya. Kita tambahkan dengan vitamin B1 ya. Ini tujuannya kita menggunakan vitamin B1 adalah membangunkan tanaman ya. Tanamannya supaya tahu bahwa ada hormon yang diberikan, gibrelin, sitokinin juga dengan auksin ya. Kita berikan 5 ml ya, atau 1 sendok makan. Kita aduk. Setelah kita aduk, kita masukkan ke dalam tangki penyemprot kita yang isinya 16 liter ya. Jadi untuk 200 ml larutan gula dan air kelapa, bukan gula, madu dan air kelapa ini, kita pergunakan air 16 liter atau kita encerkan dengan air 16 liter untuk spray. Ini dia ya. Maaf mereknya saya tutupin aja walaupun sudah pada tahu. Ini 16 liter ya, jadi F16. Ini kita buka dulu penutupnya. Kemudian kita ambil air kelapa plus vitamin B1 plus madu, kita masukkan ke dalam tangki. Sekarang kita encerkan dengan air. Ini airnya sudah saya siapkan. Kita isi ya. Nah, sambil kita mengisi airnya, saya ingin memberitahu Anda ya, bagaimana dengan sisanya yang masih sebegini. Ini bisa kita gunakan terus-menerus sampai habis. Ini kalau sudah dicampur dengan madu seperti ini bisa kita pakai sampai dengan kurang lebih 2 bulan ya. Tapi ya
Masa sih mau kita simpan sampai 2 bulan? Ya kita pakai terus, atau kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi bahan yang kita beli sebaik mungkin jangan terlalu banyak membuatnya. Kalaupun harus membuat banyak ya udah enggak apa-apa. Pokoknya kurang lebih sekitar 2 bulan atau mungkin 3 bulan juga enggak apa-apa. Saya pernah menyimpan sampai 3 bulan, saya pergunakan masih tetap sama. Akan tetapi vitamin B1-nya ini ya, vitamin B1-nya jangan langsung dicampurkan ke dalam ini wadah air kelapa. Kita simpan saja ya, hanya pada saat mau aplikasi kita gunakan. Nah, ini sudah penuh ya, sudah 16 liter ini. Kita tutup dan kita aplikasikan langsung. Belum dinyalakan, lupa. Nah, ini sekarang kita aplikasikan seperti ini, terutama di bagian bawah daun ya. Kena batangnya juga tidak masalah. Ini malah bagus, batangnya juga sekalian kita lakukan penyemprotan supaya ZPT-nya juga masuk ke dalam batang sehingga batangnya mengalami pembesaran nantinya. Nah, seperti ini. Nah, aplikasi ini ya bisa kita lakukan untuk tahap pertama, kita lakukan 2 kali dalam seminggu ya, 2 kali dalam seminggu untuk tahap pertama saja. Tapi setelah itu, setelah 2 kali aplikasi itu, jadi dalam 1 minggu kita lakukan 2 kali. Kemudian setelah itu cukup 1 minggu 1 kali saja ya. Karena apa? Karena tanaman sudah tidak membutuhkan ZPT ekstra. Yang kita butuhkan adalah nutrisi dari perakaran. Jadi kita jangan mengecilkan nutrisi dari perakaran. Karena apa? Nutrisi yang kita dapat dari air kelapa dan madu tersebut serta vitamin B1 masih kurang. Itu hanya pemicu atau penyebar semangat yang sangat luar biasa ya. Nah, yang menentukan itu sebetulnya adalah nutrisi yang ada di dalam media. Jadi nutrisi yang ada di dalam media itu yang akan memegang kunci dari kesuksesan pertumbuhan. Kalau kita aplikasikan tonik yang seperti tadi yang kita buat itu akan memacu pertumbuhan secara spontan. Memang spontan, saya akui memang sangat spontan. Tapi kalau nutrisi dari bawah tidak bagus ya, otomatis dia akan berhenti kembali dan stuck lagi. Tidak akan bisa bertumbuh lebih cepat lagi dan bahkan daun-daunnya pun akan menguning nantinya. Karena apa? Karena nutrisinya kurang. Oke? Saya rasa cukup seperti itu apa yang bisa saya sampaikan ya untuk teman-teman. Nanti insya Allah ke depan dari tonik ini akan saya lanjutkan dengan video satu lagi ya, yang kita mix dengan pupuk kalsium dan fosfor. Kalsium dan fosfor ya, jadi bukan kalium dan fosfor tapi kalsium dan fosfor. Nantinya insya Allah akan bisa membantu memberikan efek semacam booster pembuahan. Oke? Mudah-mudahan share saya hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.